Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya perbandingan. Di video sebelumnya kita telah membahas perbandingan ya, yaitu tentang skala. Di video ini kita akan membahas tentang perbandingan, tepatnya perbandingan senilai oleh saya Ali Rahmat Hasibuan. Pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Jadi kalau kita kaji, ada nilai lebih besar lagi, maka nilai yang lain ikut besar juga. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat contoh. Kita bisa lihat contoh di sini. Kita bisa lihat, kita perhatikan ya. Ya, kita perhatikan. Ini 1 liter. Kalau kita berjalan dengan kendaraan, kita menggunakan minyak 1 liter, kita bisa menempuh jarak 6 kilometer. Kalau pertanyaannya, kalau orang bertanya sama kita, apabila kita mau berjalan 2 liter, berarti yang akan kita tempuh berapa? 12 kilo. Berarti kalau 3 liter, 18 kilo. Berarti kalau secara tidak langsung, ada di sini apabila tadi dari pengertiannya, nilai ini semakin besar di sini, ini pun nanti akan semakin besar jaraknya. 1 liter dia 6 kilo. Kalau 2 liter 12 kilo. 3 liter 18 kilo. Berarti kalau kita logikanya 1 dikali 6 ya hasilnya 6 ya. Ini 1 dikali 6 hasilnya 6. Kemudian 2 ini kalikan 6. Karena apa? Kalau dia 1 liter ya. Kalau dia 1 liter tadi itu 6 kilometer. Berarti kalau 2 liter, kalau kita mau tentukan ini makanya 12. Berarti kan kita bisa dulu ini 1 liter, 1 liter. 1 liter, ini 1 liter. 1 liter itu kan hasilnya tadi 6 kilo. Yang ini 6 kilo. Kalau kita jumlahkan 6 tambah 6 sama dengan 12. Ini dia. Jadi dia yang dikatakan perbandingan selinnya itu apabila di sini semakin besar, ini juga ikut besar. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, kita bisa dapatkan ya, dari kesimpulan ini kita bisa dapatkan X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. Jadi rumus yang akan kita gunakan ini. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Oke, nanti kita rumusnya ini. Kita buat sebuah contoh ya, sebuah contoh di sini. Doni adalah seorang pelari. Dia berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan jarak tempuh 4 kali putaran selama 20 menit. Tentukan berapa menit Doni jika mengelilingi lapangan sebanyak 6 kali putaran. Jadi di sini kan tadi rumusnya kita nanti X ya, rumus kita tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Jadi logika kita, agar kamu bisa lebih memahami soal, ada nanti caranya ada 2, biar gampang. Cara pertama itu, kamu tentukan dulu mana X1, mana X2, Y1, mana Y2. Anggap ini 4 kali putaran, ini dia X1. X1-nya 4. Berarti ada kali putaran, berarti nanti X2-nya harus ada kali putaran lagi di kalimat itu juga. Maka kalimat berikutnya ini ada 6 kali putaran, berarti ada 6. Kemudian ada Y1, ini Y1-nya 20.
Berarti anggap dia menitnya 20. Yang ada menit nanti itu dianggap variabel Y 20. Sedangkan Y2-nya ini yang mau kita cari. Jadi setelah udah dapat seperti ini, masukkan dia ke rumus yang ini. Nih, rumus. Maka nanti masukkan dia X1, ini kan X1, ini X1 ya. Jadi 4 per X2-nya 6 sama dengan Y1-nya 20, 20 per Y2. Maka Y2 sama dengan 20 dikali 6 per, ini dia ada 4. Maka Y2 sama dengan 120 per 4. Y2 sama dengan 30. Jadi hasilnya di sini 30. Jadi cara mengerjakannya nanti untuk perbandingan senilai seperti ini. Atau buat cara kedua, untuk mempermudahmu ini sebenarnya caranya sama sih, sama dengan rumus ini. Cuman ini agak mempermudah. Caranya gimana? Buat tabel, boleh buat tabel dulu. Tabel seperti ini kira-kira ya. Ini dia. Ini anggap dia X, dianggap Y. Seperti ini kira-kira. Bagi 2. X yang pertama, X1-nya ini 4. Jadi 4. Yang ini 6. Kemudian yang satu lagi 20. Yang satu lagi anggap dia Y2. Maka ini dikali silang. Ini kemari kalikan Y2 sama 4. Itu hasilnya tadi 4Y2 sama dengan, ini kalikan kemari. 6 kali 20, 120. Maka Y2 sama dengan 120 dibagi 4. Maka Y2 sama dengan 30. Jadi caranya sama. Ya, pengerjaan ini semua sama. Baik mau cara seperti ini boleh, cara seperti ini boleh. Intinya, apabila dia nanti variabelnya X1 dan X2 sama dia. Ini kan X1-nya 4 kali putaran. Berarti kamu lihat yang X2-nya yang ada kali putarannya juga kalimatnya. Atau kemudian ini waktu, ini anggap Y2. Jadi Y1 ya, Y1. Nanti Y2-nya yang ada menitnya juga. Jadi ini 30 menit. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi perbandingan senilai nanti bisa dikerjakan seperti ini. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Oke. Untuk yang contoh yang kedua, Rini membantu ibu dengan mencuci piring itu dengan 20 piring, dia menyelesaikannya selama 10 menit. Tentukan berapa piring Rini siapkan jika Rini mencuci piring selama 30 menit. Berarti di sini anggap dia seperti tadi, nanti rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1-nya di sini dulu kita tentukan. X1-nya di sini 20 piring. Ya. Maka 20. Kemudian X2-nya, karena nggak ada di sini lagi kalimat piring, berarti ini yang mau dicari. Kemudian ada Y1. Y1 kita di sini 10 menit. Berarti ini 10. Y2-nya ini ada 30 menit. Maka ini Y2. Karena ada di ini 10 menit. Itu kata kuncinya. Yang satu lagi 30 menit. Jadi dia sama. Y1, Y2. Di variabel Y dia. Oke. Kemudian masukkan dia ke rumus yang ini. Jadi langsung aja ke rumusnya. X1 per X2 berarti 20 per X2 sama dengan X1, Y1-nya tadi ini 10. Ini 30. Maka kali silang 10 kali X2, maka 10 X2 sama dengan 20 kali 30. 10 X2 sama dengan 600. X2 sama dengan 600 dibagi 10. Maka X2 sama dengan 60. Jadi dia akan menyelesaikan 60 piring dalam waktu 30 menit. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau logika kita buat dia pakai apa? Dia siapkan 10 tadi 10 10 menit 20 piring.
Berarti kalau 20 menit, 40 piring. Kalau 30 menit, 60 piring. Nah, ini cocok. Ini untuk membuktikannya saja ya. Tapi caranya nanti seperti ini. Jadi ingat aja, untuk mempersiapkan kamu menyelesaikan soal yang ada di hadapanmu itu, lihat aja variabelnya yang sama dari kalimat itu. Ya, seperti ini 20 piring. Berarti tengok yang piring lagi. Oh, berarti cuma ini aja yang piring. Anggap dia X1. Ini Y1. Yang ini Y2. Karena apa? Ini ada menitnya 1, yang ini ada 1. Berarti ada 2 dia. Berarti dia ada sama. Oke. Selamat belajar. Selamat bekerja. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.